Buat yang pengen bikin konten pakai AI di YouTube, kalian harus hati-hati karena di sini YouTube udah bikin kebijakan baru yang bikin konten kalian mungkin bisa didismonetisasi atau bahkan nggak bisa dimonet sama sekali. Dan ini mulai berlaku 15 Juli 2025. Terus kita harus kayak gimana nih buat bikin kontennya supaya kita nggak repot dan kita bisa tetap dimonet tapi tetap ada AI-nya. Penasaran? Langsung aja, ini jawabannya. Oke, jadi per 15 Juli 2025 ini YouTube bikin kebijakan baru ya, di mana teman-teman yang pakai AI ini harus hati-hati karena kalian bisa di-dismonet atau bahkan kalian akan susah monet kalau kalian bikin konten pakai AI. Tapi ya ini sebenarnya kalau gua sadur dari berbagai sumber ya, gua cari dari berbagai sumber dari video-video YouTube ataupun dari sumber-sumber lainnya, sebenarnya nggak 100% kayak gitu. Jadi ada beberapa jenis konten yang dia bisa tetap pakai AI tapi ya masih bisa monetisasi gitu. Ada beberapa konten AI yang dia masih bisa monet, padahal harusnya dia nggak monet, dan ada konten AI yang harusnya bisa dimonet, tapi dia malah nggak monet kayak gitu. Jadi ini ada beberapa hal yang harus diperhatiin ya. Ini gue udah coba rangkum dari berbagai sumber, jadi kurang lebih ada beberapa hal. Misalkan kayak gini. Jadi kalian kalau misalkan bikin video full AI dari mulai ngomong, dari mulai isi videonya, tampilannya, lagunya, storytellingnya, semuanya full pakai AI, itu otomatis kalian nggak akan bisa dimonetisasi. Atau bahkan kalian yang udah monet malah jadi harus di-dismonet sama YouTube. Kenapa? Karena di sini YouTube berusaha buat menghargai teman-teman di sini yang bikin konten tuh bener-bener original, videonya ngambil sendiri, bahkan ngomongnya juga ngomong sendiri, storytelling sendiri kayak gitu. Dan ini kan membuat video-video yang full AI ini banyak banget dan rame banget di YouTube, banyak yang udah pakai lain-lain. Nah, ini nanti video-video yang full AI ini dia akan di-dismonet atau bahkan nggak bisa monet sama sekali kayak gitu. Jadi teman-teman harus hati-hati ya. Ini salah satu kebijakan yang gua rasa, ini sebenarnya tebakan gua aja ya, kenapa mereka bikin kebijakan kayak gitu. Karena ya bener juga sih, kita yang capek-capek bikin konten, capek-capek take video, capek-capek ngomong lain-lain, bikin ide dan lain-lain, itu pasti kan effortnya lebih besar daripada mereka yang hanya pakai AI yang mungkin ya ada korban materi juga ya, karena kan harus bayar AI-nya dan lain-lain, tapi sisanya kan mereka tinggal tunggu aja dan AI-nya yang bikin. Nah ini sebenarnya lumayan ngelegain juga buat kita-kita yang original konten, terutama kayak gue gini, karena kita juga jadi lebih dihargain sama YouTube. Terus ada beberapa konten-konten yang juga itu nggak ada isinya, alias kayak brain rot. Ini juga teman-teman yang hobi banget brain rot ini harus hati-hati. Bahkan kalian udah harus mulai mikir-mikir kalian mau bikin konten apa, karena yang brain rot ini bakal bisa di-dismonet atau bahkan nggak bisa monet sama sekali dari YouTube. Karena apa? Ya nggak ada isinya. Sesimpel itu. Kayak isinya cuma sekedar, ya bayangin aja misalkan video reaction nih. Ada satu video kalian reaction video, ada satu video yang kalian tampilin, dan kalian tuh cuma kayak main ekspresi doang, kayak oh gitu. Nah itu kan sesuatu yang sebenarnya gak ada isinya, kayak kalian reaksinya cuma sekedar gitu doang gitu, gak ada storytellingnya, isinya full bener-bener video dari orangnya gitu. Bahkan lebih parahnya kalian gak nyertain kredit buat si kreator aslinya. Nah itu bisa di-dismonet atau bahkan gak dikasih monet sama sekali sama YouTube. Oke lanjut, terus ada lagi nih yang sifatnya repetitif lah, yang diulang-ulang terus dan diproduksinya dalam skala banyak. Nah ini gue merhatiin ada beberapa konten, contohnya ini kalian misalkan lihat ada video, taruhlah video dari salah satu stasiun TV, entah acara lawak atau apapun, itu di re-upload sama orang, dipotong sama orang, dan dia tuh nggak nyertain kredit, dia nggak ngeditnya juga sekadarnya, nggak ada kredit, nggak ada apa, full videonya itu isinya yang nge-repost atau nge-re-upload video si kreator aslinya gitu. Nah itu juga bakal di-dismonet atau bahkan nggak dimonet sama sekali sama YouTube. Karena kan kayak udah karya orang tapi dia dapat royalti atas nama dia sendiri kayak gitu, itu kan curang lah ya, kan nggak boleh kayak gitu. Gue pun juga kalau misalkan video gue diambil sama orang terus dipotong-potong dan dijadiin hak milik dia, kan gue juga nggak mau. Sebagai kreator pun kalian juga pasti ngerasain hal yang sama. Jadi ya itu siap-siap aja ya buat kalian kayak gitu. Nah sejauh ini sih itu yang gue dapet ya dari kebijakan barunya YouTube. Ini sebenarnya sekedar update aja karena ada beberapa statement-statement yang memang mungkin perlu diperluas lagi ya. Mass product itu harus diperjelas lagi kayak apa dan lain-lain. Tapi sejauh ini dari sumber-sumber yang gue dapet kurang lebih kayak gitu. Jadi ya kalian harus hati-hati dan bahkan harus sudah mulai mikir-mikir lagi kalau kalian mau bikin konten
gimana caranya supaya gak nabrak si kebijakannya ini kayak gitu. Karena kan sayang ya udah bikin capek-capek tapi malah akhirnya nggak bisa dimonet, atau bahkan kalian jadi dismonet gara-gara nggak tahu soal ini gitu. Dan nanti gue akan coba upload video tentang AI ya, jadi nanti gimana caranya kalian bisa deal sama AI nanti akan gue upload di hari Kamis. Tebakan full AI itu juga harus diperhatiin. Oke, kurang lebih kayak gitu video hari ini, dan sampai ketemu di video selanjutnya.